Nah, ke depan itu akan ada penambahan kategori dalam salah satu komponen PKH, yaitu komponen kesehatan, ya, yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri PMK Bapak Muhadjir Effendi. Ya, kira-kira penambahan kategorinya apa? Ya, simak terus video dari awal sampai akhir. Ya, jangan skip-skip, jangan potong-potong, supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasinya secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, KPM PNT, pendamping PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, di masa pandemi ini saya tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan Bapak Ibu semuanya untuk menerapkan protokol kesehatan. Itu minimal ada 3 ya. Yang pertama, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silakan untuk bisa memakai masker. Kemudian yang kedua, ya sering-seringlah cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, atau minimal menggunakan hand sanitizer. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silakan untuk bisa membawa hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Ya, pokoknya jangan sampai berkerumun. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Nah, yang sekarang sedang terkena virus corona, mari kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan segera disembuhkan, dipulihkan kembali, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Oke, baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi kabar gembira. Jadi ke depan itu akan ada penambahan kategori di salah satu komponen di program PKH. Nah, namun sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya, mohon keihlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share di bawah ini. Dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya, supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasi atau video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, berguna, silakan untuk bisa di-share, dibagi ke teman-teman yang lain. Ya, baik itu di Facebook, di WA, IG, ya, dan lain-lain. Nah, ini penting juga ketika nonton video ini, ketika nonton di channel YouTube kami, silakan ditonton dari awal sampai akhir. Ya, jangan sampai di-skip-skip. Ya, supaya apa? Supaya Bapak Ibu semuanya mendapatkan informasinya bisa secara lengkap. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi seperti tadi saya sampaikan di depan, bahwa saya akan menyampaikan informasi kabar gembira. Jadi ada ya informasi terkait dengan adanya penambahan kategori di salah satu komponen PKH. Jadi seperti kita ketahui bersama, bahwa di program PKH itu ada beberapa komponen. Ya, ada 3 komponen. Ya, yang pertama itu namanya komponen kesehatan. Kemudian yang kedua komponen pendidikan, dan yang ketiga komponen kesejahteraan sosial. Yang pertama itu komponen kesehatan, itu terdiri dari ibu hamil atau nifas, kemudian balita. Ya, usia 0 sampai 6 tahun. Kemudian untuk komponen pendidikan itu ya ada anak usia sekolah dari tingkat SD atau sederajat, SMP atau sederajat, dan SMA atau sederajat. Ya, kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial itu terdiri dari ya lansia atau lanjut usia, usianya minimal 70 tahun. Jadi kalau di program PKH, lansia itu minimal usianya 70 tahun. Kemudian yang berikutnya ada disabilitas berat. Nah, disabilitas berat di sini yaitu memang orang-orang yang menderita disabilitas dan dalam kegiatannya, aktivitasnya itu sudah dibantu sama keluarganya. Artinya tidak bisa ngapa-ngapain sendiri, seperti itu. Nah, terkait dengan penambahan kategori dalam salah satu komponen PKH, ini
beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh Menteri PMK Bapak Muhadjir Effendi di Kepulauan Nias. Ya, dalam sambutannya beliau menyampaikan ya terkait dengan stunting, bahwa penderita stunting di Indonesia itu cukup tinggi. Jadi kalau sekarang itu mencapai 27,67%. Ini nasional ya, jadi ini cukup tinggi sekali. Nah, untuk itu Bapak Presiden Joko Widodo itu mentargetkan di tahun 2024 nanti stunting harus bisa turun di angka 14%. Ya, mari kita dukung bersama-sama terkait dengan program pencegahan dan penanganan stunting. Ya, di sini harus ada kerjasama, koordinasi, ya baik itu lintas sektoral. Ya, jadi kalau mengatasi stunting itu tidak bisa bekerjasama, ya nanti hasilnya juga tidak akan maksimal. Ya, karena di situ butuh namanya kerjasama ya lintas sektor. Ya baik itu keluarga, kemudian warga, masyarakat, pihak desa, bidan, ya semuanya yang di situ harus terlibat untuk menangani yang namanya stunting. Nah, terkait dengan stunting ini, ya Bapak Muhadjir Effendi itu menyampaikan dalam sambutannya bahwa di lapangan itu masih banyak keluarga ya dengan anak penderita stunting tidak mendapatkan bantuan sosial. Ya baik itu berupa bantuan PPNT ya atau bantuan sosial non tunai atau sembako maupun program keluarga harapan. Nah, ke depan ya ini Bapak Muhadjir Effendi itu akan memastikan keluarga stunting itu akan mendapatkan bansos, yaitu melalui data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, nanti Bapak Muhadjir itu meyakinkan data keluarga stunting itu akan dimasukkan ke data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, ini sebagai prioritas utama ya yang keluarga penderita stunting. Nah, ini kabar gembiranya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki penderita stunting anaknya ini nanti akan diprioritaskan oleh pemerintah yang melalui Menteri PMK Bapak Muhadjir Effendi untuk bisa mendapatkan bantuan PPNT maupun PKH. Ya, ini dengan syarat ya belum mendapatkan bantuan apapun. Tapi kalau sudah mendapatkan bantuan PKH atau PPNT ya nanti sudah tidak mendapatkan bantuan PKH dan PPNT lagi. Nah, ini bagi ya penderita stunting ya keluarga penderita stunting yang belum mendapatkan bantuan sosial apapun, baik itu PKH maupun PPNT. Ya, namun kita berharap ya walaupun penderita keluarga stunting ini mendapatkan bantuan ya baik itu PKH maupun PPNT ke depannya, ya kita harapkan keluarga penderita stunting nantinya bisa terbebaskan dari ya namanya stunting itu sendiri. Karena memang dengan adanya stunting, dengan adanya penderita stunting, nanti di situ efeknya ke depannya ya masa depannya itu bisa terganggu, baik itu dari segi ya prestasi, kemudian dari segi fisik dan lain-lain, ini tidak maksimal seperti itu. Ya kami berharap ya mudah-mudahan ya sekali lagi bagi yang mempunyai anak stunting itu nanti bisa sembuh, bisa kembali normal. Yang terpenting Bapak Ibu semuanya itu harus rutin mengikuti pertemuan posyandu, karena memang di pertemuan posyandu itu di situ nanti diketahui ya mana yang perkembangannya normal, mana yang tidak. Nah, ketika nanti normal ya itu silakan ya berjalan dengan biasa saja. Namun kalau nanti pertumbuhan dan perkembangannya tidak normal, nah ini nanti akan mendapatkan penanganan khusus ya dari kadar posyandu atau dari Bu Bidan atau dari pihak-pihak terkait. Ya pokoknya jangan sampai nanti
ya terkena yang namanya stunting seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ke depan akan ada penambahan ya kategori dalam salah satu komponen. Dalam hal ini kalau stunting itu berarti masuknya di komponen kesehatan. Nah, mudah-mudahan nanti ketika ya penderita stunting itu mendapatkan bantuan baik itu BPNT maupun PKH, itu nanti bantuannya bisa dimanfaatkan ya untuk memenuhi kebutuhan gizi misalkan dan lain-lain seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan tinggalkan jejak di channel ini dengan cara klik like, subscribe, comment, and share. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.